Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si alam bareng mampu. Jawab salam kurang kompak. Soalnya bapak-bapak masih kenapa mengutamakan salam? Karena begini Bapak Ibu, untuk mengucap salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Dalam definisi usul fikih, definisi wajib itu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yusabu fa'iluhu apabila diganjar ketika melaksanakannya, wa yu'aqabu tarikuhu dan disiksa apabila meninggalkannya. Mau ganjaran atau mau siksaan? Ya, kalau orang yang sehat pasti mau ganjaran. Ya, makanya ya salam itu penting. Bahkan dalam Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa idza huyitum bi tahiyyatin fa ayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyitum, dan apabila kalian diberi penghormatan, bitahiyyatin dengan penghormatan, dengan suatu penghormatan, tulisnya salam. Fahayyu, maka jawablah oleh kalian bi ahsana minha, dengan yang lebih bagus. Contoh, misalkan di sini saya akan kenalkan Bu Nina. Bu Nina misalkan mau masuk ke rumah dokter Busa. Tok. Assalamualaikum. Nah, dijawab oleh dokter Busa atau dokter Asri. Jawabannya dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Tambah warahmatullah. Tadi kan baru assalamualaikum. Dijawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Ada tambahannya. Jadi yang lebih baik. Bagaimana kalau Bu Nina mengucapkan assalamualaikum warahmatullah? Nah, dijawab sama tuan rumahnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahannya wabarakatuh. Lantas bagaimana kalau misalkan Bu Nina mengucapkan salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Tuan rumah harus menjawab dengan lebih. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu. Ada tambahan waridwanu. Kalau salam itu hanya sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai wabarakatuh. Ya, kalau jawab salam ada tambahannya sampai waridwanu. Misalkan ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kalian, warahmatullahi dan rahmatullahi wabarakatuh dan keberkahannya. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu. Dan atas kalian juga keselamatan, warahmatullahi dan rahmatullahi wabarakatuh dan keberkahannya, waridwanu dan keridhoannya. Ya, jadi ada tambahannya waridwanu. Itu biaksana mika yang lebih. Ya, salamnya, jadi jawabannya yang lebih lantang dan juga lebih panjang. Tuh, itu untuk salam. Bahkan suka kadang-kadang kita ada salam yang suka kadang-kadang, misalkan dokter Busa ngobrol sama Bu Nina. Bu Nina kebetulan mau berobat sama dokter Asri. Kata dokter Busa, Bu Nina, itu dokter Asri itu orangnya seperti apa sih? Nah, dokter Asri itu orangnya cantik, kemudian baik, saya juga konsultasi, pokoknya mah luar biasa untuk pelayanannya. Nah, kata Bu Nina. Terus kata dokter Busa, salamin dong katanya ke dokter Asri.
setelah disalamin. Nah, ini dari dokter pusat, dari laki-laki yang menyalamkan lewat perempuan, kemudian kepada perempuan. Salam ya ke dokter Asri. Nah, kemudian pas kebetulan iya saya mau berobat ke dokter Asri, disalamin. Bu dokter, ada salam dari dokter pusat. Nah, kemudian kata dokter Asri, ini harus dijawab langsung. Jawabannya alaihi, karena kan perempuan, alaihi wa alaihi salam. Itu laki-laki kan yang menyalamkan. Itu jawaban seperti itu. Ya, alaihi kepadamu, kan domir fotonya ki untuk perempuan. Kemudian wa alaihi salam. Nah, kalau misalkan untuk domir laki-laki, yang domir ketiganya yaitu alaihi, ya. Nah, kemudian bagaimana? Kata dokter Asri, oh, dokter pusat bilang seperti itu. Iya, dokter. Terus kata dokter Asri, Bu Nina, saya juga menerima salahnya. Coba tolong salamin saya ke dokter pusat. Emang dokter pusat seperti apa sih Bu Nina? Dokter pusat itu udah masih ganteng, masih gagah, kemudian punya rumah mewah, mobilnya mewah juga, kemudian suka bersedekah, rajin ibadah, udah lengkap, paket lengkap gitu. Mantap amat, udah salamin lagi saya, udah disalamin lagi sama Bu Nina. Nah, kemudian kata Bu Nina ketemu lagi sama dokter pusat, Pak dokter, salamnya diterima sama dokter Asri. Alhamdulillah. Bahkan dokter Asri ngasih nomornya, ini buat kontekan. Nah, setelah itu langsung. Nah, Bu Nina ketemu sama dokter pusat. Pak dokter, saya kemarin udah ketemu lagi sama dokter Asri. Kemudian apa dokter Asrinya? Dokter Asri juga menerima dan dokter Asri juga salam ke dokter pusat. Nah, dokter pusat harus langsung jawab salamnya. Tetap alaihi, ingat ke perempuan alaihi wa alaihas salam, ya. Karena kan yang menyalamkannya perempuan sekarang. Kalau tadi laki-laki, Pak dokter ya. Sekarang Bu dokter ya. Alaihi kepada Bu Nina wa alaihas salam, karena kan lewatnya lewat perempuan. Nah, kemudian lantas bagaimana kalau sekarang dibalik? Lewatnya ini lewat laki-laki, ya. Tadi mah lewatnya perempuan dua-duanya, sekarang mah lewatnya lewat laki-laki. Misalkan dokter Asri sama dokter pusat dengan adanya tadi wasilah Bu Nina akhirnya jadian dan sampai nikah, ya. Nah, kata dokter Asri, Bu Nina kepada dokter, Pak dokter, tolong salami Bu Nina. Kita kan nanti mau menikah tanggal sekian, hari anu, bulan sekian, tahun sekian. Nah, bilang ke dokter, ke Bu Nina, jangan sampai tidak hadir, karena kita wasilahnya Bu Nina, maka kita bisa bersama. Ya, nah, kan lewatnya lewat laki-laki sekarang mah, yang nyalamin perempuan, kemudian lewatnya lewat laki-laki. Nah, kemudian dokter pusat bertemu sama Bu Nina. Bu Nina, ada salam dari dokter Asri. Alhamdulillah dengan wasilahnya Bu Nina kami pun jadi. Setelah jadi, dokter Asri menginginkan bahwa Bu Nina ketika pelaksanaan nikahan jangan sampai tidak hadir. Nah, ada salam dari dokter Asri. Bu Nina langsung jawab, ya, langsung jawab. Jawabnya apa? Sekarang kan jawabnya lewat laki-laki. Nah, alaika wa alaihas salam, ya. Alaika sekarang mah, kenapa? Karena lewatnya lewat laki-laki, ya. Domir khotobnya alaika, ya, untuk laki-laki mah. Alaika wa alaihas salam. Kenapa wa alaihas? Ya karena kan perempuan, ya, orang ketiganya, ya. Jadi itu. Nanti untuk salam seperti itu. Jangan ada salam dari si A, misalkan. Oh iya, waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam kan langsung berhadapan, gitu ya. Itu. Kalau misalkan yang seperti itu ada orang ketiga, itu tergantung yang lewat. Kalau yang lewatnya yang menyalaminnya yaitu yang laki-laki, berarti alaika. Alaika. Kalau yang di sananya perempuan, wa alaiha. Kalau di sininya yang nyalaminnya itu perempuan, alaiki. Kalau di sananya laki-laki, wa alaihi, ya. Waalaikumsalam. Itu untuk salam. Kenapa penting salam? Ya, karena salam, jawab salam itu kan wajib, ya. Cuma terkadang kita nggak tahu ya apa itu. Tuh, banyak yang nggak tahu itu salam. Ya,
salam itu penting karena itu untuk keselamatan kita. Oke, kita ulang lagi. Si Alam makan kentang sambil makan kacang. Kok diam-diam baik? Ya. Si Alam makan kentang sambil makan kacang. Jawab salam yang lantang dan juga agak panjang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Alam naik ke atas. Jawab salam mantap. Ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wasy-syamsuddin wa ja'ala al-qamara wal-qamaruddin wa ja'ala an-najma wan-najmuddin wa ja'ala al-bahra wal-bahruddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri, amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yafqahu qawli, yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat wal makna wallahu a'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadits wa kama qala Rasul. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatir, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak, para ibu-ibu, wabil khusus tuan rumah Bapak Dokter Pusat beserta Ibu Asri yang saya hormati dan saya banggakan. Ini pengantin baru katanya. Mantap pengantin baru. Mana musim hujan? Pengantin baru mana tuh? Honeymoonan ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kehadirat Allah yang Maha Suci, puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat jasmani dan nikmat rohani, serta nikmat panjang umur. Yang alhamdulillah dengan adanya nikmat ini kita bisa berkumpul riung puluh dengan yang memakai kerudung, pamprok jongkok dengan yang pakai rok, dalam rangka Isra wal Mi'raj beserta nasihat pernikahan. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kehadiran junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada saat ini, bulan ini yaitu momen yang pas untuk melaksanakan Rajaban. Rajaban atau Isra Mi'raj. Kalau di kampung biasanya Rajaban. Kalau Rajaban itu apa sih, Bu? Pak? Apa? Merayakan bulan Rajab. Kurang tepat. Rajaban itu adalah salender. Salender. Tahu salender? Salender tahu. Nih, mobil kontainer punya ban. Bannya besar gak? Bannya besar gak? Besar kan? Ya, truk juga besar. Tapi kalau kena paku itu bisa kempes, bisa meledak. Tapi kalau salender yang biasa aspal itu yang kuning, ya, itu walaupun nginjek paku, nginjek pisau, nginjek golong, nggak bakalan pecah, nggak bakalan meletus, nggak bakalan meledak. Benar gak? Iya, makanya disebut Rajaban. Ya, bukan Rajaban. Ya, rajanya ban itu salender. Ya. Rajaban. Ya, Rajaban. Rajaban salender. Ya. Sama aja mata lima. Oke. Dalam momen Rajaban ini, Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoanya seperti apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Coba bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Nah, itu yang harus kita dawamkan di bulan Rajab ini. Kenapa? Karena doa kita supaya sampai ke bulan Ramadan. Langkah. Kita belum tentu kita nyampe ke bulan Ramadan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya doa tadi kita bisa nyampe ke bulan Ramadan. Karena bulan yang kita nanti-nanti, bulan yang inti itu bulan kata Nabi syahrul ummati, bulan umatku. Karena pahalanya dilipat gandakan nanti. Bukan hanya puasanya, akan tetapi nanti ibadah yang ada di bulan puasa itu kita lipat ganda. Ya. Nah, Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah kami. Fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab sampai ke bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadana, dan sampai ke bulan Ramadan. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah kami. Wa hasil maqasidana, dan hasilkan maksud dan tujuan. Ya, mudah-mudahan dengan doa itu kita bisa sampai, dan juga dengan kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, Isra Mi'raj ini sebenarnya banyak sekali kisah-kisah Rasulullah dalam perjalanannya. Kan Isra Mi'raj dimulai dari Lailah perjalanan Nabi minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan nanti banyak pertentangan di antara kaum Arab ini. Kenapa pertentangannya? Karena tidak masuk logika. Rasul berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah langsung, itu dalam hanya waktu 1 malam aja. Setelah Isya
pulang lagi sebelum subuh. Rasul seperti itu. Nah, pertama, beliau sebelum pemberangkatan, beliau diajak sama malaikat Jibril beserta malaikat Mikail dan Israfil. Dibawa ke Subur Jamil. Sebelum beliau berangkat, beliau terlebih dahulu dibedah. Nah, mungkin untuk bedah itu awalnya dari sini. Dibedah dari bawah leher. Bedah, tapi nggak kayak gitu ya suaranya. Itu kayak gitu ya. Nah, dibedah dari bawah leher sampai ke bawah perut. Kalau zaman sekarang makan bedahnya laser ya, laser. Itu setelah dibedah kemudian dijahit. Kalau misalkan malaikat Jibril setelah dibedah itu tidak dijahit. Sudah dibedah kemudian dikeluarkan hal-hal yang kotornya, bukan kotorannya ya, hal-hal yang kotornya seperti iri, dengki, hasut, gitu kan? Itu semua dikeluarkan, kemudian dimasukkan ilmu, kebijaksanaan, keimanan, ditambah lagi. Nah setelah itu langsung ditutup lagi. Nah, udah, jadi nggak ada bekas lagi. Kalau malaikat memang, karena kan baikin Allah, jadi langsung. Nah setelah itu kemudian Nabi dibawakan dengan buruk. Karena kan rojam itu ada berapa huruf? Ro, ba, jim, berapa huruf? 3 ya. Ro-nya itu, ro-nya Rasul, ro, jim, jimnya Jibril. Kemudian ba-nya buruk ya. Nah di situ kemudian Rasul didatangkan buruk. Pada waktu itu buruk tidak mau, jingkrak-jingkrakan. Iya, jingkrak-jingkrakan. Nah setelah jingkrak-jingkrakan, kata malaikat Jibril, wahai buruk, demi Allah kamu akan dinaiki oleh orang yang paling mulia di sisi Allah. Gitu. Langsung akhirnya buruk tersipu malu, keringat bercucuran. Sampai-sampai tidak ada itu sih, keringatnya hilang dulu. Kasihan. Ya, buruknya malu ya, keringetan. Nah kemudian setelah itu, nah buruk malu, kemudian baru tenang. Langsung Nabi naik. Setelah Nabi naik, langsung berangkat. Kata malaikat Jibril berangkat, langsung berangkat. Berangkatnya bukan kayak sepeda, kayak motor, bahkan kayak mobil tercepat sekalipun itu tidak ada tandingannya untuk buruk. Langsung kecepatan supersonik pun kalah sama buruk. Setelah berangkat berhenti. Kata malaikat Jibril, wahai Rasul, turun silahkan sholat 2 rakaat. Ini bukan sholat wajib ya, sholat sunnah, sholat 2 rakaat. Nah setelah sholat Nabi gak bertanya lagi, duduk, sholat, kemudian naik lagi. Ditanya sama malaikat Jibril. Nabi gak bertanya, kenapa saya suruh sholat? Enggak. Khawatir kamu bertanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, khawatir gitu ya. Enggak, tapi Rasul gak nanya. Malaikat Jibril langsung yang nanya, wahai Rasul, engkau tahukah engkau sholat di mana? Enggak tahu, wahai Jibril. Engkau sholat di Thayyibah. Thayyibah itu yang sekarang Madinah. Ya, yang mungkin Pak Dokter udah pernah ya ke Madinah. Pasti yang berangkat haji udah pasti ke Madinah. Nah, nanti engkau akan hijrah ke sini, kata malaikat Jibril. Kenapa Rasul dihijrahkan? Kenapa Rasul di-Isra Mi'rajkan? Karena pada waktu itu Rasulullah itu sangat sedih. Kok bisa sedih? Sedih karena pertama beliau ditinggal oleh istrinya. Siapa istrinya? Siti Khadijah ya. Yang kedua, beliau ditinggal oleh pamannya. Siapa pamannya? Siapa? Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Abu.
Ada Abdul Muthalib. Coba kita lanjutkan syaratnya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itu ya. Jadi ketahuan bahwa Abdul Muthalib itu kakeknya, Abu Thalib itu pamannya, ya. Jadi ketahuan. Nah, jadi pamannya itu yang meninggal. Kalau Dr. Husal kemarin istrinya juga meninggal, tapi udah ada gantinya. Cuma kalau Nabi Muhammad belum, di dulu biar tenang dulu, ya, biar tenang. Udah sedih, kemudian dihijrahkan langsung. Hijrahnya bukan keliling dunia lagi, langsung sampai ke Sidratul Muntaha, keliling sampai lewat langit 7, bahkan lewat lagi ke sana, ya, menghadap ke Allah. Nah, di situ pertama Rasul berhenti sholat sejenak, itu di Thayyibah yang sekarang apa? Madinah. Nah, kemudian langsung berangkat lagi. Berhenti kan? Udah berhenti, wahai Rasul silakan turun dan sholat. Sholat lagi, Rasul tidak bertanya lagi. Langsung setelah sholat dia naik lagi. Setelah naik, wahai Rasul, engkau sholat di mana? Kata Rasul tidak tahu. Rasul, engkau sholat di Madin. Madin itu dekat Syajarah Musa, tempat Nabi Musa istirahat. Waktu dulu dikejar-kejar tentara siapa? Raja siapa? Raja Fir'aun betul. Ya, di Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa langsung berangkat lagi. Nah, berhenti lagi. Wahai Rasul, silakan sholat lagi. Sholat lagi 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Rasul langsung naik lagi, jalan lagi, tapi tidak bertanya lagi, malah ditanya lagi sama malaikat Jibril. Wahai Rasul, engkau sholat di mana? Enggak tahu. Engkau sholat di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu tempat berdialognya Nabi Musa dengan Allah. Oh, di situ. Langsung berangkat lagi. Nah, kemudian Rasul suruh berhenti lagi, suruh sholat. Udah sholat, naik lagi. Rasul ditanya lagi, wahai Rasul, kau sholat di mana? Tidak tahu ya Jibril. Jibril menjawab, engkau sholat di Bethlehem. Tahu Bethlehem itu tempat apa? Tempat lahirnya Nabi Isa. Tempat lahirnya Nabi Isa di Bethlehem. Nah, itu. Kemudian Rasul terus lagi melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan itu banyak. Kemudian Rasul diperlihatkan ada sekelompok orang, dia bertanam. Pada waktu itu dia menanam, kemudian tanamannya tumbuh. Setelah tumbuh berbuah, setelah berbuah dipanen saja. Setelah dipanen, kemudian tumbuh lagi buahnya, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi. Wahai, baru pada waktu itu Rasul bertanya, wahai Jibril, itu contoh orang-orang seperti apa? Kata malaikat Jibril, wahai Rasul, itu adalah merupakan gambaran dari umat engkau yang ketika di dunianya dia sering bersedekah, dia sering mengandalkan pikirannya, tenaganya, hartanya di jalan Allah, fi sabilillah. Salah satunya ini, mengawali pengajian ini nanti akan seperti itu. Kemudian tanam, tumbuh, berbuah, dipanen. Tanam, tumbuh, berbuah, dipanen. Ini orang yang mencetuskan awal pengajian kebaikan itu nanti akan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini nanti bukti ke ya. Iya. Apalagi menyediakan
menyediakan yang begitu lengkap. Ya, sedekah juga bisa dengan membangun musola atau misalkan masjid, madrasah, pondok pesantren, itu bisa seperti itu. Atau misalkan mendidik anak yang kurang mampu di pondokan atau di pesantrenkan, kemudian dia dibiayai. Setelah dia bisa mendapatkan ilmu agama yang luas, bahkan kemudian dia menyebarkan lagi, punya murid lagi, nah itu akan terus-terusan, itu menjadi amal jariah. Selain yang dikerjakan dia itu dapat kepada orang yang dapatnya, kepada orang yang membiayainya, kemudian ketika yang diajarkan sama dia juga mengerjakan apa yang dia ajarkan, maka itu juga akan sampai kepadanya, bahkan sampai meninggal pun seperti itu nanti. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin ya robbal alamin. Kemudian Rasul berjalan lagi, dipertemukan lagi. Langsung kata Rasul, ya Jibril, ini harum apa? Kok menyengat amat? Kata malaikat Jibril, wahai Rasul, ini adalah harumnya Masyitoh. Masyitoh beserta keluarganya. Masyitoh itu adalah salah satu tukang sisirnya Fir'aun, tukang sisirnya anak Fir'aun. Pada waktu itu, misalnya ketika dia nyisir anaknya Fir'aun, putrinya Fir'aun disisir, sisirnya jatuh. Biasanya orang Islam kan refleks, astagfirullah. Masya Allah, kadang-kadang gitu kan, refleks kan. Langsung putrinya kaget. Hei Masyitoh, kamu ngomong apa? Saya mengucapkan apa yang diajarkan oleh ajaran saya, oleh Tuhan saya. Siapa Tuhan kamu? Bukan dia bapak saya. Bapakku kan Tuhanmu. Bukan. Tuhanku, Tuhanmu, bukan bapakku, bukan Allah. Kamu berani seperti itu. Kamu menantang bapakku, kata putri. Bukan yang menantang, memang yang seharusnya seperti itu. Kamu berani saya laporkan ke bapakku, silakan. Setelah itu langsung benar dilaporkan oleh putri. Langsung ayah kata itu Masyitoh, dia mengakui bahwa ayah anda bukan Tuhannya, akan tetapi Tuhanku, Tuhan Bapak dan juga Tuhan semuanya itu bukan Bapak. Ada yang lain. Benar. Langsung pengawal panggil Masyitoh. Dipanggil. Setelah dipanggil, Masyitoh datang. Langsung ada kata raja langsung, Masyitoh, benar kamu apa yang diucapkan anakmu? Benar, bagi raja. Terus kata rajanya, kamu berani mengkhianatiku? Bukan berani, akan tetapi ini ajarannya berbeda. Kamu tahu konsekuensinya? Itu terserah saja. Konsekuensinya kalau misalkan kamu menentang aku, bahkan kamu walaupun orang dalam, itu tetap kamu akan dihukum. Bahkan hukuman mati. Bukan hanya kamu, keluarga kamu. Silahkan. Saya membela yang benar. Maju tak bentar membela yang benar. Itu ya, sehingga ibaratnya harum. Langsung akhirnya dikumpulkan semua masyarakatnya. Pada waktu itu setelah dikumpulkan, kata Masyitoh, wahai Tuan Raja, benar kau mau membunuh kami? Benar. Begini, saya minta satu permintaan. Kalau Tuan benar mau membunuh kami tolong ditempatkan dalam satu tempat, satu wadah dan satu tempat. Ya akhirnya langsung, itu hakmu, akan saya laksanakan. Langsung akhirnya dikumpulkan, kemudian langsung ke pojok, bawa bejana yang besar, isi dengan minyak zaitun, kemudian dipulangkan dengan api yang besar, langsung sampai bola-bola.
Udah gitu pas mau dilemparkan, raja mengutarakan lagi, wahai Masito, apakah kamu tetap berpegang teguh kepada Tuhanmu? Betul, begitu raja. Kamu tidak takut lihatku. Kamu dan anak-anakmu nanti akan dimasukkan ke dalam enceng gede. Akhirnya tetap berpegang. Pertama yang dimasukkan suaminya, langsung meninggal. Kemudian anaknya yang pertama, masukkan lagi, langsung meninggal lagi. Pas bagian anaknya yang menyusui, yang lagi menyusui, itu Masito, lihat anakmu yang menyusui. Kamu tega ketika anakmu yang masih menyusui itu dicemplungkan ke minyak yang panas itu. Langsung Masito tersenyum, menatap matanya, menatap anaknya. Terus kata anaknya yang masih menyusui bilang, wahai ibundaku, masih menyusui bisa berbicara. Wahai ibundaku, engkau adalah memegang ajaran yang benar. Laksanakanlah. Jangan ragu, jangan sedih. Insya Allah kita nanti akan bertemu dengan Allah. Langsung hatinya wafat. Tidak sedih lagi. Langsung berdua menjatuhkan diri ke bencana yang besar. Nah setelah itu, dari situlah kemudian dikubur di satu tempat dan tempatnya sama. Nah makanya itu harumnya semerbak. Itu contoh orang-orang yang berpegang teguh pada tali agama Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa berpegang teguh pada tali agama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian terus lagi Rasul berjalan lagi, kemudian bertemu dengan orang, sekelompok orang yang dia memegang palu. Palu itu dipukulkan kepada kepalanya sendiri. Kemudian pecah. Setelah pecah, menyatu lagi kepalanya. Pukul lagi. Pecah lagi. Menyatu lagi, pukul lagi. Wahai Jibril, itu pertanda orang yang seperti apa? Wahai Rasul, itu pertanda orang-orang yang suka bukan tidak melaksanakan sholat wajib, tapi bermalas-malasan. Bermalas-malasan dalam sholat wajib. Ya, misalkan azan, Allahu Akbar, datang panggilan Allah. Baru juga azan. Kemudian kemudian baru juga qomat. Kemudian langsung masih main HP, ya TV-an, YouTube-an, kemudian Twitteran, internetan. Kalau misalkan pengajian masih mending ketika ada adzan itu walaupun misalkan kita masih membereskan itu enggak terlalu masalah. Karena kan ini tentang ilmu agama. Nah, tapi itu mah leka-leka sampai tiduran. Melihat jam lagi, baru juga jam 12:30. Melihat jam lagi, baru juga jam 1. Sampai jam 3 baru, nggak terasa ya udah jam 3. Langsung jam 3. Dianya wudhu. Kemudian itu mau wudhu, saya males amat ke toilet dulu. Dari toilet, lega, langsung wudhu. Setelah wudhu, sholat. Setelah sholat, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sholatnya sampai asar. Gitu. Nah, itu yang bermalas-malasan dia nanti di akhiratnya seperti itu. Jadi pukul sendiri kepalanya, kemudian pecah, nyambung lagi, pukul lagi, pecah, nyambung lagi. Itu nanti seperti itu yang bermalas-malasan dalam sholat maktubah. Kemudian nanti jalan lagi, Nabi sebenarnya kalau diceritain ini panjang. Sampai jam berapa ini? Ya cukup Ustaz. Mangan. Ya, sebenarnya kalau diceritakan 2 jam juga nggak akan selesai ini. Karena waktu dulu saya ngaji kitab ini tentang Isra Mi'raj,
itu kalau setiap pertemuan itu sekitar 1 jam kurang lebih, itu beresnya sampai hampir 2 mingguan. Beresnya, iya. 1 semester. 1 semester. Berapa SKS? Ya. Nah, jadi kita lanjut aja dulu ya sejarahnya nanti. Saya pengennya sholat juga yang ini. Kemudian langsung aja datang ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah nyampe ke Masjidil Aqsa, kemudian malaikat Jibril berhenti. Rasul silahkan turun. Kemudian malaikat Jibril langsung mengundang para nabi. Para nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, sudah masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian semuanya dalam keadaan suci. Nah, langsung sholat tadi 2 rakaat. Yang memimpin sholatnya yaitu Rasulullah. Burungnya disimpan di luar, kita diajak masuk ke masjidnya. Ya, disimpan di luar, diikat di batu. Nah, setelah itu, setelah sholat, kemudian Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah Nabi yang awal dan yang akhir. Wal awal wal akhir. Tapi bukan Allah ya. Nabi yang awal dan yang akhir. Karena Nabi Muhammad itu awal diciptakan ruhnya, tapi turunnya akhir. Ya, makanya kata Nabi Ibrahim, engkau yang awal dan yang akhir. Dan setelah itu langsung berangkat lagi. Pas mau berangkat, ikatannya itu diambil lagi. Kemudian batunya, ini menurut suatu riwayat, batunya itu pengen ikut naik juga. Bahkan dikisahkan batu itu baru juga naik sebentar, sedikit, gitu ya, nggak nempel ke tanah. Itu kata malaikat Jibril, nggak boleh, karena ini khusus. Gitu. Bukan wisata religi, ya, tapi ini khusus, ya. Nah, setelah itu langsung burung naik tangga ke Sidratul Muntaha. Kemudian ke langit pertama, kedua, itu semuanya diisi para nabi. Ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa sampai Nabi Ibrahim terakhir. Ya, langsung setelah itu pasti Nabi Musa tuh ketemu di Nabi Musa. Wahai Muhammad, kamu mau menghadap Allah. Betul, wahai Nabi Musa. Nanti setelah dari Allah, setelah dapat oleh-oleh dari Allah, kamu nanti mampir dulu ke sini. Baik, Nabi Musa. Langsung berangkat lagi ke Sidratul Muntaha. Itu malaikat Jibril itu tidak bisa menemani sampai menghadap Allah. Kenapa? Karena kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, saya tidak bisa menemani engkau menghadap dengan Allah. Kenapa? Kita kan susah senang harus bersama malaikat, kata Nabi Muhammad. Ya, iya. Dia kan suami istri kayak gitu biasanya. Tapi ini bukan suami istri, best friend ya. Susah senang bersama dari awal sampai ke sini. Masa kamu pas bagian menghadap Allah nggak mau mendampingi itu? Bukan begitu, wahai Kanjeng Nabi. Saya, kalau misalkan saya memaksakan untuk masuk, untuk menghadap Allah, itu saya tidak akan kuat. Bahkan saya akan hancur. Oh begitu ya. Tapi kalau engkau udah dapat legalitas dari Allah, engkau gak bakal kenapa-napa. Oke lah kalau begitu. Langsung menghadap Allah. Langsung menghadap Allah. Makanya ketika kita sholat, kita langsung lagi menghadap Allah. Jangan leha-leha, jangan bercanda, ya harus khusyuk. Ya. Nah, kemudian dalam menghadap Allah, langsung dikasih oleh-oleh Allah berupa sholat. Sholatnya itu tidak tanggung-tanggung, 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Nah, setelah itu langsung pulang lagi ke malaikat Jibril, kita turun lagi kata malaikat Jibril. Turun, tapi malaikat Jibril tolong kata Nabi Musa mampir dulu ke Nabi Musa. Iya, mampir di Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, engkau dapat oleh-oleh apa dari Allah? Wahai Nabi Musa, saya dapat oleh-oleh sholat. Berapa waktu? Dapat 50 waktu. Waduh, kata Nabi Musa. Muhammad, umatmu itu umat yang kecil-kecil. Umat saya
Iya juga ya. Udah langsung berangkat lagi Nabi Muhammad, langsung menghadap Allah, kemudian dikuatkan, jadi dikuatkan 5, jadi 45. Turun lagi ke Nabi Musa. Kemudian kata Nabi Musa, baru 45, aduh gak bakalan kuat sudah sana. Bolak-balik sampai akhirnya dapat 5 waktu, ya. 5 waktu. 5 waktu itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya. Nah, di situ dapat 5 waktu. Terus kata Nabi Musa, udah 5 waktu. Ini udah dipotong, udah 5 waktu. 5 waktu juga masih ini, udah minta keringanan lagi. Wahai Nabi Musa, saya malu bolak-balik katanya. Udah pokoknya saya akan tanggung ini, Pak. Gimana pun juga nanti saya akan kasih tahu kepada umatku bahwasanya ini walaupun 5 waktu, tapi ini ganjarnya sama dengan 50 waktu. Akhirnya dapat sholat 5 waktu. Nah setelah itu kemudian turun Nabi Muhammad, banyak pertentangan di situ. Sampai pamannya sendiri, ya, Abu Jahal, bahkan Abu Lahab dan Abu yang lain sama Abu Gosong juga lainnya ikut di situ gitu. Wah, diceritakan itu ke mereka, ke tokoh-tokoh kafir Quraisy. Muhammad, engkau dari Sidratul Muntaha, engkau dari Masjidil Aqsa. Itu bilang dari Masjidil Aqsa aja mereka sudah sambil meledek gitu. Gitu. Karena kenapa? Bapak Ibu, kalau di zaman dulu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dengan unta, kan kendaraannya masih unta. Kalau zaman dulu ditempuh dengan unta, jarak 3 bulan. 3 bulan. Ini Nabi Muhammad hanya 1 malam doang, bahkan menghadap Allah katanya. Wah, masa kamu dengan jarak segitu bisa menempuh sampai ke Masjidil Aqsa? Nah di situ, jadi banyak pertentangan. Kamu benar, ucapan kamu itu benar. Mau disampaikan kepada umat kafir Quraisy, umat golongan orang-orang Arab, mau? Saya siap. Alhamdulillah. Azan bosan. Ya, alhamdulillah. Salat lanjutan krim ini. Kan apek telat salat ya kan. Gimana nih? Salat dulu atau Jangan keren ya. lanjut? Panggilan adzan. Dahar. Kalau tadi kan saya berangkatnya sengaja setengah 11 itu supaya langsung dimulai maksudnya. Itu 11 lewat. Kenapa? Lanjut aja. Lanjut. Oke, karena kan ini Singkat aja, Pak Ustaz. kan ini tentang sholat juga. Singkat. Kita kalau sholat tidak tahu ilmunya maka sasar. Bahwa rodul maka ditolak. Oke, kita sambil lanjut aja dulu ya. Nah, dapat sholat ini usahakan. Apalagi kita nanti menghadap bulan suci Ramadan, itu harus berlomba-lomba untuk tadarus, untuk sholat. Bahkan sholat pun itu nanti akan dilipat gandakan. Bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah pun nanti akan dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan itu. Makanya kita sering-sering berdoa untuk rojab yang tadi diungkapkan. Nah, kemudian kita sholat. Sholat itu minimal kita harus tahu rukunnya. Rukun sholat ada berapa Bapak Ibu? Yang penting niat, Pak Ustaz. Ada berapa? Yang penting niat kan. Seperti niat. Nah, rukun sholat itu ada 13. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 14, ada yang bilang 17, ada yang bilang 18. Nah, rukun sholat terbagi 3. Ada yang 13 atau yang 8, yang 14 itu ada rukun qauli. Rukun qauli itu ada 3. Yang pertama yaitu takbiratul ihram. Ingat, ketika kita takbiratul ihram itu jangan Semangat. kan imam biasanya Allahu Akbar. Nah, makmum jangan diam aja.
Minimal itu kedengar sama kuping kita. Tuh, nah ini dengerin. Kalau imam wajar karena kan suaranya harus jahar, ya. Allahu Akbar. Kenapa imam harus panjang ketika takbiratul ihram? Karena dalam takbiratul ihram itu Bapak Ibu harus terpampang niat dalam hati kita. Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Mengajak sesuatu harus berbarengan dengan pekerjaannya. Itu tadi, ketika kita takbir mengucapkan takbiratul ihram yang Allahu Akbar itu, bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengucapkan sab'a alifan dalam takbir. Sab'a alifan itu 7 kali 2. Satu alif itu kan 2. Kalau dalam kaidah ilmu tajwid, satu alif itu 2 harokat. Jadi 7 kali 2 itu 14. Sampai ketika Allahu Akbar boleh sampai 14 harokat. Kenapa? Karena menghadirkan niat ini tidak mudah, sulit. Jadi ketika kita sebelum sampai bar, niat itu harus sudah tercakup. Niatnya mau gimana? Boleh usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Kalau misalkan makmuman, kalau imaman, kalau sendirian ada lillah, ya. Itu boleh pakai bahasa Arabnya. Boleh juga pakai bahasa Indonesianya, pakai artinya. Boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Jawa, boleh juga pakai bahasa Inggris juga boleh. Tuh. Ya. Lagi adzan dulu, Ustaz. Atau kalau enggak diambil hikmahnya aja, tiga hikmah aja. Biar 3 hikmahnya aja. Adzan dulu ya, kita lanjutkan setelah. Ya. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal rahimakumullah. Karena ini sudah agak siang. Intinya kita harus sholat itu harus kita utamakan, ya. Karena awalu ma yuhasabu inda yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat yaitu sholat. Fa in sholuhat sholuha amaluhu. Fa in fasada amaluhu. Maka apabila baik sholatnya, maka akan baik amalan yang lain. Fa in fasadat, maka apabila rusak sholatnya, fasada amaluhu, maka akan rusak amal yang lainnya. Ya, ingat sholat jangan tinggal usahakan di awal waktu, ya. Apalagi sambil berjamaah. Berjamaahnya itu pahalanya lebih banyak, khususnya untuk laki-laki. Ya. Berjamaahnya itu pahalanya lebih banyak, 27 derajat. Ya, kalau sendirian hanya 1 derajat. Ya. Nah, makanya kemudian yang selanjutnya untuk nikah, ya. Untuk nikah ini yang penting Bapak dokter, walaupun usia dokter udah berapa? Udah segitu ya. Jangan melihat ininya ya, jangan melihat usia. Di sana di Caringin Labuan itu ada usianya Ustadz pimpinan pondok itu usianya udah 70 tahun. 70 tahun nikah dengan yang masih muda, yang masih 17 tahun. Itu masih dikaruniai anak. Iya, masih dikaruniai anak. Kalau Bu Dokter berapa? Segitu juga. Nah, jangan melihat usia ya. Dulu Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Saroh. Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Saroh, susah untuk mempunyai anak. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh menikah oleh Siti Saroh. Wahai kakanda, kata Siti Saroh, karena kan ini istri solehah. Kakanda, engkau kan menginginkan keturunan untuk melanjutkan dakwah engkau. Langsung akhirnya engkau mendingan menikah lagi dengan Siti Hajar. Siti Hajar itu budak tapi udah dimerdekakan. Nah,
Kemudian nikah dengan Siti Hajar. Setelah menikah langsung setahun kemudian punya anak. Nah, setelah punya anak, Siti Saroh yang lama nggak punya anak itu merasa cemburu, manusiawi ya. Nah, merasa cemburu. Akhirnya lama kelamaan setelah itu Siti Saroh pun dapat kabar dari Allah. Siti Saroh udah usianya udah sekitar 80-an. Sedangkan Nabi Ibrahim udah 100-an. Ada informasi dari malaikat. Kata malaikat Jibril, wahai Siti Saroh, engkau akan mendapatkan momongan. Ketawa Siti Saroh sama Nabi Ibrahim. Di situ. Kok ketawa? Masa usia sini, kalau menurut kedokteran usia menopause itu usia 40 ya dokter? Itu usia menopause itu 40. Sedangkan saya usia udah 80, masa punya anak ya? Nah, makanya di situ akhirnya langsung punya anak Nabi Ishak. Kalau anak yang pertama Nabi Ismail, anak yang kedua Nabi Ishak ya. Jadi yang penting kitanya berusaha, kemudian berdoa dan saling melengkapi satu sama lain. Jangan saling cemburu ya. Jadi ini bukan hanya buat pengantin baru, tapi pengantin baru juga sama ya. Ya, jadi sampai di sini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu juga yang membatasi kita. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal atas hari ini. Sudah paham ya dulu kesimpulannya?